Setiap hari, kita menghadapi tantangan dari tekanan pekerjaan, hubungan, dan ekspektasi masyarakat yang menciptakan gelombang emosi dan energi yang sulit dikendalikan. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan siapa orang-orang di sekitar Anda? Apakah energi yang mereka bawa membuat Anda lebih baik atau justru membuat Anda lelah dan kehabisan tenaga? Hari ini, mari kita menggali kebijaksanaan abadi dari Stoicisme dan menemukan 10 prinsip yang akan membantu Anda mengelola emosi, menetapkan batasan pribadi, dan memilih teman yang benar-benar sejalan dengan Anda. Anda akan menemukan jalan menuju pencerahan yang akan membuat Anda lebih kuat, berkembang secara holistik, dan menemukan makna lebih dalam di tengah tantangan hidup. Sebelum kita mulai, saya mengundang Anda untuk menunjukkan dukungan dengan menekan tombol suka. Jika Anda belum melakukannya, berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan notifikasi untuk bergabung dengan komunitas kami. Tetaplah fokus hingga akhir, karena ini bukan hanya nasihat kosong, tetapi strategi praktis yang dapat Anda terapkan setiap hari untuk mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan orang lain melalui perspektif stoik. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, belas kasih selektif. Belas kasih adalah seperti kehangatan nyaman yang menerangi hati kita, menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli satu sama lain. Tetapi penting untuk menggunakan kehangatan ini dengan bijak agar tidak pudar dalam kegelapan. Belas kasih selektif seperti menggunakan senter daripada menerangi seluruh rumah. Anda berkonsentrasi di tempat yang paling diperlukan, di mana Anda benar-benar bisa membantu. Bayangkan dunia penuh dengan tantangan dan luka, terlalu banyak bagi satu orang untuk memperbaikinya sendiri. Ini seperti berada di perahu kecil di lautan badai, mengulurkan tangan kepada mereka yang tersesat. Jika kita mencoba menyelamatkan semua orang sekaligus, kita mungkin akan tenggelam sendiri. Belas kasih selektif membantu kita melihat di mana kita bisa membantu tanpa membahayakan diri kita sendiri, menjaga perahu tetap stabil saat kita memberikan bantuan kepada orang lain. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa berada di mana-mana pada saat yang sama. Ini bukan tentang mengabaikan situasi sulit di dunia, tetapi tentang memilih perjuangan kita dengan bijak. Ketika seorang teman membutuhkan kita, kita bisa hadir karena keberadaan kita benar-benar penting. Namun, untuk masalah yang lebih besar yang tidak bisa kita atasi secara langsung, kita melakukan apa yang bisa, mungkin membantu dari jarak jauh tanpa membebani diri kita dengan mencoba menyelesaikan semua masalah dunia. Menjaga keseimbangan ini juga melibatkan merawat diri kita sendiri. Kita tidak bisa memberikan kepada orang lain apa yang kita sendiri kekurangan. Jika kita menguras semua energi kita mencoba memperbaiki segalanya dan semua orang, kita tidak akan memiliki apapun yang tersisa untuk diberikan. Ini seperti kita menerangi orang lain tetapi lupa untuk menerangi jalan kita sendiri. Jadi, jika Anda melihat seseorang yang membutuhkan bantuan dan Anda mampu membantu, lakukanlah. Belas kasih dan tindakan Anda benar-benar bisa membuat perbedaan. Namun, jika itu di luar kendali Anda, lakukan apa yang Anda bisa tanpa menyalahkan diri sendiri karena tidak melakukan lebih. Kadang-kadang, cara terbaik kita bisa membantu orang lain adalah dengan merawat diri kita sendiri terlebih dahulu. Dengan begitu, ketika seseorang membutuhkan kita, kita berada dalam kondisi yang baik untuk memberikan dukungan. Menjadi selektif tentang di mana kita mengarahkan perhatian dan cinta kita adalah tentang menjadi bijaksana. Ini tentang memilih tempat di mana kita benar-benar bisa membuat perbedaan sambil memastikan kita cukup kuat dan sehat untuk terus membantu di masa depan. Penting untuk diingat bahwa dengan menjaga kesejahteraan kita sendiri, kita memastikan kemampuan kita untuk membantu orang lain tetap kuat. Cahaya kita tetap bersinar terang bagi mereka yang membutuhkannya. Nomor 2, melepaskan hubungan toksik. Pernahkah Anda merenungkan betapa besar pengaruh orang-orang dalam hidup kita terhadap pengalaman kita? Seringkali kita merasa dikelilingi oleh tuntutan dan penilaian, di mana setiap hal kecil yang kita lakukan diawasi dengan ketat. Namun, ada kebijaksanaan tersembunyi yang dapat mengubah pengalaman kita, memilih siapa yang kita izinkan dekat dengan kita. Beberapa orang seperti air yang tenang,
dengan lembut mendorong kita maju dan mendukung pertumbuhan kita. Di sisi lain, ada yang seperti badai ganas, mengaduk kekacauan dan membuat kita merasa tersesat. Para Stoik, bijak kuno yang dihormati karena kebijaksanaan mereka dalam menghadapi tantangan hidup, mendalami konsep ini dengan wawasan yang mendalam. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius dengan bijak, tidak ada tempat yang lebih damai, lebih bebas dari gangguan, daripada jiwa Anda sendiri. Ini menunjukkan pentingnya penguasaan diri dan kedamaian batin, terlepas dari kekacauan eksternal. Hal ini mendorong kita untuk merenung, apakah persahabatan kita berkontribusi pada pertumbuhan pribadi kita atau menghalanginya. Melepaskan diri dari hubungan toksik bukanlah tanda kelemahan, sebaliknya, ini menunjukkan kekuatan. Ini adalah keputusan sadar untuk mengelilingi diri kita dengan individu yang benar-benar mengangkat dan memperkaya hidup kita. Bayangkan seperti merenovasi rumah, kadang-kadang kita perlu meruntuhkan struktur tua dan rusak untuk menciptakan ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Meskipun ini membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi kita, bayangkan perasaan lega berjalan melalui ruangan yang hanya diisi dengan hal-hal positif dan dukungan, jauh dari negativitas dan kritik. Mungkin sudah saatnya untuk introspeksi. Pertimbangkan suara-suara yang mengelilingi Anda, apakah mereka mengangkat Anda lebih tinggi atau menarik Anda ke bawah. Melepaskan persahabatan yang toksik bukan sekadar tindakan menjaga diri, ini adalah bukti kekuatan batin Anda dan langkah menuju kehidupan yang lebih tenang dan memuaskan. Selalu ingat, individu yang kita izinkan dalam lingkaran dalam kita memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman kita. Mari kita lebih bijaksana dalam pilihan kita. Ini adalah kesempatan, waktu untuk mengevaluasi lingkungan kita, merenung dengan hati-hati, dan menerapkan perubahan yang diperlukan. Pada akhirnya, kehidupan kita dibentuk oleh teman-teman yang kita pertahankan. Jadi, apakah Anda siap untuk membuat pilihan yang bijak ini? Nomor 3, menetapkan batasan pribadi. Waktu adalah aset berharga yang semakin berharga dengan setiap saat yang berlalu, dan energi kita adalah cadangan terbatas. Menetapkan batasan bukan hanya taktik untuk bertahan hidup, tetapi prinsip dasar untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan otentik. Tetapi apa sebenarnya arti menetapkan batasan pribadi? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana hal itu membantu kita menghadapi kompleksitas kehidupan modern? Pikirkan batasan seperti garis di peta yang menandai ruang yang hanya milik Anda, waktu Anda, energi Anda, perasaan Anda. Batasan-batasan ini adalah pembatas yang tidak terlihat yang menunjukkan seberapa jauh kita bersedia mengulurkan diri, apa yang kita nyaman dengan, dan kapan kita perlu menegaskan batasan kita. Pada dasarnya, mereka mewakili rasa menghargai diri dan pengakuan terhadap nilai intrinsik kita. Tanpa batasan yang jelas ini, kita membuka diri terhadap kelelahan, yang menjadi keprihatinan dalam budaya yang mengagungkan aktivitas terus-menerus. Ketika kita tidak mampu membedakan antara tuntutan eksternal dan kebutuhan internal kita menyerahkan kendali atas hidup kita dan aspek substansial dari jati diri kita. Menetapkan batasan seperti berjalan di atas tali, merupakan permainan halus antara kemurahan hati dan pelestarian diri. Ini melibatkan pengakuan bahwa untuk benar-benar merawat orang lain, kita harus memastikan kesejahteraan kita sendiri terlebih dahulu. Seperti yang terkenal dikatakan oleh Epictetus, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadar akan hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini melibatkan keterampilan untuk menolak ketika diperlukan, bukan karena egoisme, tetapi karena pemahaman bahwa menjaga kesehatan mental dan emosional kita menciptakan lingkungan yang lebih kaya untuk semua interaksi kita. Menetapkan batasan dimulai dengan kesadaran diri, memahami nilai-nilai Anda yang sejati, mengenali apa yang menguras energi Anda dan apa yang mengisi ulangnya. Ini adalah perjalanan yang berkelanjutan untuk memahami kebutuhan Anda sendiri dan menguasai seni untuk mengartikulasikannya dengan percaya diri. Bayangkan sensasi pembebasan yang menyertai menetapkan batasan, kemampuan untuk memutuskan bagaimana, dengan siapa, dan dalam usaha apa Anda mengalokasikan waktu dan energi Anda.
Bayangkan ketenangan mengetahui bahwa Anda hidup sesuai dengan keyakinan inti Anda. Ambillah waktu sejenak untuk memikirkan batasan apa yang penting untuk melindungi waktu, energi, dan kesehatan mental Anda. Ingatlah, menetapkan batasan bukanlah tentang membangun tembok untuk mengisolasi diri Anda, tetapi tentang membina hubungan yang lebih dalam dan otentik dengan orang lain. Jadi, mengapa tidak mulai menguraikan batasan-batasan ini sekarang? Setelah semua, ukuran sejati dari hidup Anda bukanlah dalam tugas yang Anda selesaikan, tetapi dalam kualitas momen-momen yang Anda pilih untuk memeluk. Apakah Anda siap untuk mengambil kendali dan mendefinisikan batasan-batasan yang akan membentuk jalur Anda ke depan? Nomor 4, berbagi pikiran dan emosi dengan bijaksana. Di dunia di mana setiap kata memiliki potensi untuk membangun atau meruntuhkan, untuk menyatukan atau memisahkan, keterampilan menyuarakan perasaan dan pandangan dengan bijaksana muncul sebagai cahaya pemandu kearifan. Bayangkan kata-kata kita seperti benih yang ditaburkan di kebun, mereka memiliki kekuatan untuk berkembang atau layu tergantung pada bagaimana mereka dirawat. Sama seperti tukang kebun yang terampil merawat tanamannya dengan hati-hati dan bijaksana, demikian pula kita harus merawat kata-kata kita. Dalam hal ini, filsafat Stoik berfungsi sebagai panduan tukang kebun yang memberikan wawasan untuk membudidayakan komunikasi kita di tengah berbagai lanskap interaksi manusia. Para Stoik mengingatkan kita bahwa memiliki kendali atas bagaimana kita berpikir dan bereaksi bukan hanya tentang disiplin, tetapi juga tentang menjadi benar-benar bebas. Bayangkan memiliki kekuatan untuk sepenuhnya sadar bagaimana Anda merespons dalam setiap situasi, bukan hanya didorong oleh perasaan yang intens atau reaksi refleks. Rasanya seperti memiliki kendali penuh atas hidup Anda sendiri, di mana Anda bisa memilih bagaimana Anda ingin bereaksi, mengarahkan diri Anda menuju kedamaian dan kejelasan, bahkan ketika hal-hal sulit. Epictetus dengan bijaksana mencatat, kita tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal di sekitar kita, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap mereka. Ini mencakup prinsip inti dari filsafat Stoik, kebebasan untuk merespons dengan kebijaksanaan dan kesadaran. Tetapi mengapa penting untuk memoderasi ekspresi emosi dan pendapat kita? Kita hidup di era keterhubungan yang langsung, di mana setiap pemikiran dapat disiarkan ke dunia dalam hitungan detik. Namun, kecepatan komunikasi kita tidak boleh mengaburkan kedalaman dan kualitas interaksi kita. Ketika kita memilih kata-kata kita dengan hati-hati, kita menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu, dan yang lebih penting, kita merawat hubungan yang berharga. Selain itu, dengan membudayakan ketenangan batin dan berusaha untuk memahami sebelum mencari pemahaman, kita menjadi contoh cemerlang empati dan wawasan dalam komunitas kita. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, merangkul perspektif yang beragam, bahkan ketika mereka berbeda dari milik kita, adalah tindakan keberanian dan kebaikan yang memperkuat ikatan antara kita. Mari kita ilustrasikan ini dengan skenario umum. Anda menemukan diri Anda sangat tidak setuju dengan pendapat seorang teman tentang suatu masalah. Filsafat Stoik tidak menghalangi kita untuk menyatakan pendapat kita, tetapi mendorong kita untuk melakukannya dengan hormat, berusaha untuk menemukan titik temu dan saling pengertian, daripada terlibat dalam konflik yang didorong oleh ego. Kita mengubah dialog menjadi jalur untuk pengembangan pribadi dan pencerahan kolektif. Pada akhirnya, dengan merangkul filsafat hidup ini, kita menyadari bahwa komunikasi yang genuin jauh melampaui sekadar kata-kata. Ini tumbuh subur dari keaslian, kerentanan, dan keberanian untuk menunjukkan diri sejati kita, lengkap dengan ketidakpastian dan aspirasi kita. Dalam usaha ini, kita tidak hanya menemukan suara kita sendiri, tetapi juga mendorong orang lain untuk menemukan suara mereka. Jadi, mari kita memilih kata-kata kita dengan kepedulian yang sama seperti tukang kebun menyiram tanamannya. Semoga kita praktikkan kesabaran, belas kasihan, dan niat baik dalam komunikasi kita. Biarkan kata-kata kita menyinari cahaya, bukan kegelapan, dan saat kita berjalan di jalur ini, semoga kita menggali bukan hanya seni berbicara, tetapi juga seni hidup. Jika Anda telah bersama kami sejauh ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar.
Masukan Anda dapat membantu memengaruhi lebih banyak kehidupan. Mari terus maju bersama. Nomor 5, melakukan perlindungan diri dalam cinta. Ketika berbicara tentang cinta, keinginan universal yang kita semua dambakan, itu tidak hanya tentang perasaan itu sendiri. Ini tentang pendekatan stoik yang kita ambil untuk benar-benar menghargai esensinya. Para stoik menawarkan wawasan menarik tentang masalah ini. Mereka menyarankan bahwa kita memang bisa mencintai dengan dalam namun dengan cara yang menghormati kebebasan orang lain tanpa kekangan atau pembatasan. Memikirkan cinta dalam cahaya ini menyerupai memberikan kebebasan kepada burung untuk terbang bebas. Menahan terlalu erat menghambat ekspresi alaminya dan kemampuannya untuk berkembang. Namun, ketika kita merawatnya dengan kelembutan dan memberinya kebebasan, kedua belah pihak menemukan kepuasan. Cinta yang sejati, tipe yang dipromosikan oleh para stoik, membebaskan. Ini memberdayakan individu untuk merangkul diri mereka sendiri tanpa batasan. Mencintai dengan kebebasan tidak mengurangi kedalamannya, malah meningkatkannya. Ini adalah pendekatan yang lebih tercerahkan terhadap cinta, memilih untuk bersama karena keinginan daripada kebutuhan. Ini menyadari bahwa setiap dari kita sudah lengkap dalam diri kita sendiri tetapi kita membuat pilihan untuk berbagi kebulatan itu dengan orang lain tanpa mengandalkan mereka. Jenis cinta ini mengakui ketidakrelakan perubahan dan ketidakkekalan hal-hal. Alih-alih berduka atas fakta ini, kita belajar untuk menghargai setiap momen memahami bahwa setiap pengalaman bersama adalah hadiah berharga. Marcus Aurelius pernah berkata, "Terimalah hal-hal yang takdir ikatkan padamu dan cintailah orang-orang yang takdir bawa bersamamu, tetapi lakukanlah dengan segenap hatimu." Bahkan jika keadaan berubah di masa depan, pengalaman cinta meninggalkan jejak positif. Cahaya yang abadi yang tidak pernah pudar. Bayangkan keindahan mencintai dengan cara ini sepenuh hati namun tanpa mengorbankan identitas kita. Ini adalah pelajaran yang diupayakan oleh para stoik untuk diterapkan, mencintai dengan dalam sambil tetap mempertahankan kekuatan dan ketenangan batin. Jadi, mari kita putuskan untuk bersama seseorang bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk melengkapi, untuk meningkatkan kehidupan satu sama lain, menjadikannya bahkan lebih indah. Itulah panggilan kita untuk hari ini, untuk mencintai dengan cara yang membebaskan, yang membawa sukacita, yang menyalakan vitalitas dan kebahagiaan kita. Nomor 6, fokus pada diri sendiri dan ketegasan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menjadi diri yang sejati dan memprioritaskan kesejahteraan kita. Ini adalah konsep sederhana namun revolusioner. Memperhatikan diri sendiri bukanlah sikap egois, tetapi penting untuk menjadi yang terbaik yang bisa kita capai. Mengapa menjaga diri kita penting? Karena ketika kita sehat, kuat, dan seimbang, kita lebih baik dalam membantu orang lain. Mari kita jabarkan. Bayangkan diri Anda seperti segelas air. Jika gelasnya kosong, bagaimana Anda bisa memberikan air kepada orang lain? Anda harus mengisi gelas Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah perawatan diri. Merawat diri berarti memastikan Anda siap menghadapi tantangan sehari-hari dan mendukung orang-orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang selalu memprioritaskan diri sendiri di atas orang lain, tetapi juga bukan tentang selalu menempatkan diri terakhir. Menjadi jujur dan tulus dalam cara Anda berhubungan dengan orang lain juga kunci dalam gaya hidup ini. Meskipun terasa menakutkan pada awalnya, menjadi jujur dan tulus mengarah pada hubungan yang lebih kuat dan berarti. Ketika Anda tetap menjadi diri Anda yang sejati, Anda membentuk hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati, dan itulah yang membuat setiap hubungan menjadi kuat dan sehat. Jadi, menerapkan ide-ide ini dimulai dengan keputusan sehari-hari. Ini berarti dengan sopan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda atau ketika Anda terlalu lelah. Tidak apa-apa untuk istirahat tanpa merasa bersalah, dan ketika Anda berbicara dengan orang lain, itu tentang menjadi jujur, meskipun sulit. Dengan mengubah tindakan-tindakan ini menjadi kebiasaan, Anda tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini seperti reaksi berantai positif yang menguntungkan semua orang yang terlibat.
Selalu ingatlah bahwa menjaga diri dan kesehatan Anda bukanlah sikap egois, tetapi sangat penting. Nomor 7, menghadapi kesulitan dan membangun ketangguhan. Menghadapi masa-masa sulit dan menemukan ketangguhan batin kita adalah konsep yang mendalam yang mendorong kita untuk melihat hidup melalui lensa baru. Kita memahami bahwa hidup tidak selalu mulus, itu melemparkan kita dengan rintangan dan halangan yang harus kita atasi. Namun, justru pada saat-saat kesulitan inilah kita belajar pelajaran berharga terbesar dan menemukan peluang untuk pengembangan pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, filsuf Stoik dengan indahnya menyatakan, api adalah ujian bagi emas, kesulitan bagi orang yang kuat. Pertimbangkan ini, setiap tantangan yang muncul berfungsi sebagai pemeriksaan khusus terhadap kekuatan dan adaptabilitas batin kita. Ketika dihadapkan dengan masalah, kita diberikan dua pilihan, untuk mundur dan mengakui kekalahan, atau untuk menghadapinya secara langsung dengan memanfaatkannya sebagai katalisator bagi pertumbuhan pribadi kita. Filosofi Stoik yang kaya akan kebijaksanaan kuno menganjurkan untuk memilih jalan terakhir. Pertimbangkan skenario ini, setiap rintangan adalah pertanyaan yang diajukan kehidupan kepada kita, mendorong kita untuk merenungkan pelajaran apa yang dapat kita ambil darinya. Dengan memeluk tantangan kita dengan perspektif ini, kita mengubahnya menjadi kesempatan. Setiap kesulitan menjadi kelas, setiap halangan menjadi kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan kita. Jadi, bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam kenyataan? Semuanya dimulai dengan penerimaan. Mengakui bahwa hidup akan melemparkan tantangan di depan kita adalah langkah pertama menuju mengatasinya. Ini tidak berarti kita harus menyukai atau mengharapkan situasi-situasi tersebut, tetapi sekadar mengakui bahwa itu adalah bagian dari perjalanan kita. Dari sana, kita menyelami pencarian pelajaran dari setiap tantangan. Setiap tantangan memiliki ajaran berharga bagi kita, baik itu mengungkapkan sesuatu tentang diri kita sendiri atau memberikan wawasan tentang dunia di sekitar kita. Lebih dari itu, memeluk kesulitan memungkinkan kita untuk memperkuat ketangguhan emosional kita. Dengan menghadapi tantangan secara langsung, kita membudayakan kemampuan untuk mengatur emosi kita, menolak biarkan rasa takut atau frustrasi mengatasi kita. Ketangguhan emosional ini berfungsi sebagai instrumen yang kuat tidak hanya untuk mengatasi rintangan saat ini, tetapi juga untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan yang tak terduga di masa depan. Secara sederhana, menyambut kesulitan dan menemukan kekuatan dalam tantangan menyajikan cara yang tangguh untuk menjelajahi hidup. Ini mengubah ketakutan menjadi keberanian, ketidakpastian menjadi peluang, dan kesulitan menjadi ketangguhan. Ini mendorong kita untuk menyelami diri kita sendiri, mengakui ketangguhan kita, dan melangkah maju dengan keyakinan, yakin bahwa kita memiliki kapasitas untuk mengatasi segala rintangan yang menghadang. Nomor 8, mengembangkan pola pikir yang bersyukur. Pernahkah Anda berpikir mengapa ketika segala sesuatu menjadi tenang dan rutinitas harian kita memudar, tiba-tiba kita merasakan kedamaian di dalam diri? Rasanya seperti gelombang kecil yang lembut dari rasa syukur menyapu kita, masuk tanpa banyak kehebohan. Ini bukanlah sesuatu yang sangat luar biasa atau di luar dunia, hanya kebenaran sederhana namun indah. Kebijaksanaan ini dapat ditelusuri kembali ke zaman para pemikir Stoik yang menekankan kesadaran diri dan kebaikan moral. Mereka menyadari dampak yang dalam dari menghargai berkah yang kita miliki. Marcus Aurelius pernah berpikir, ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah betapa sebuah hak istimewa menjadi hidup, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, itu tentang mengakui nilai tak ternilai dari harta kecil kehidupan, orang-orang yang kita temui, dan pelajaran yang terkandung dalam setiap pengalaman, tidak peduli seberapa sulitnya. Bayangkan ini, setiap momen sulit adalah seperti mentor rahasia yang memberikan hikmah penting untuk perkembangan pribadi kita. Dan apa yang membuat gagasan ini begitu berdampak? Ini mengubah perspektif kita tentang dunia. Tiba-tiba, rintangan menjadi batu loncatan, tantangan berubah menjadi peluang. Syukur mengalihkan fokus kita dari terus-menerus mencari lebih banyak, dari mengejar kebaruan dan kemegahan,
dan menetapkan kita dalam menghargai saat ini, menemukan kepuasan dalam apa yang sudah ada. Menggabungkan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari di tengah kekacauan mungkin terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Mulailah dengan hal-hal dasar, luangkan waktu setiap hari untuk berhenti sejenak dan mengamati. Perhatikan hal-hal kecil, seperti hangatnya kopi pagi Anda, senyum tulus seorang teman, atau keindahan matahari terbenam setelah seharian panjang. Harta kecil ini sering terlewatkan. Mengubah perspektif kita dengan cara ini tidak hanya memperkaya pengalaman kita sendiri tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan orang lain. Syukur bertindak sebagai penghubung, menarik orang-orang bersama-sama. Ketika kita secara terbuka mengungkapkan rasa syukur kita kepada orang lain, kita tidak hanya mengucapkan terima kasih, kita mengkonfirmasi pentingnya mereka dalam hidup kita, memupuk siklus pengakuan dan kehangatan. Dan ketika datang untuk merawat ketahanan emosional dan spiritual, syukur berdiri sebagai pijakan yang kokoh, memberikan kekuatan dan stabilitas di saat-saat sulit. Syukur mengajarkan kita seni fleksibilitas, mendorong kita untuk beradaptasi dengan ritme kehidupan yang selalu berubah. Ini mengungkapkan tempat kita dalam kain besar eksistensi, di mana kita saling terkait satu sama lain, dengan dunia, dengan kosmos. Rasa koneksi yang mendalam ini memberdayakan kita, memperkaya kemanusiaan kita, dan mendekatkan kita pada keseluruhan. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk memulai perjalanan transformasional ini, di mana setiap hari baru menawarkan kesempatan untuk merawat dan menumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Pertimbangkan syukur bukan sebagai tugas tetapi sebagai hadiah yang menyenangkan yang Anda berikan kepada diri sendiri setiap pagi. Ketika Anda membuka mata Anda ke dunia, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan sesuatu yang Anda syukuri. Itu bisa menjadi kesenangan sederhana atau momen kebahagiaan yang cepat. Hanya akui itu. Seiring waktu, Anda akan melihat bagaimana tindakan kecil ini memiliki kekuatan untuk membentuk kembali hidup Anda. Ini akan membawa lebih banyak sinar, ketenangan, dan rasa hidup yang mendalam dengan setiap hari yang berlalu. Nomor 9, hidup penuh di saat ini. Mengambil momen sekarang dengan semangat membawa kita pada perubahan yang mendalam menuju apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mengambil inspirasi dari kebijaksanaan stoik yang abadi, kita belajar untuk berada di sini dan sekarang karena, jujur saja, hidup terjadi saat ini. Setiap napas menandakan awal yang baru, dan setiap saat menawarkan kesempatan untuk hidup sepenuhnya. Seperti yang dulu diingatkan oleh Marcus Aurelius, jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapinya jika perlu, dengan alasan yang sama yang hari ini membantu Anda melawan saat ini. Pikiran kita cenderung berkelana, terperangkap dalam kenangan atau kekhawatiran tentang apa yang akan datang, sehingga kita melewatkan keindahan saat ini. Tetapi ketika kita fokus pada saat ini, kita memutuskan diri dari belenggu itu, mengarahkan usaha kita pada apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan, memanfaatkan setiap momen. Bayangkan dampak luar biasa dari benar-benar tenggelam dalam momen sekarang, benar-benar merasakan setiap sensasi, sepenuhnya terlibat dalam setiap tugas, tanpa peduli seberapa sepele. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman hidup kita secara keseluruhan, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan konsentrasi kita, memungkinkan kita untuk sepenuhnya menikmati momen-momen baik dan menghadapi rintangan dengan pandangan yang segar. Jadi bagaimana cara kita merawat keterampilan hidup sepenuhnya di saat ini? Ini dimulai dengan kesadaran, dengan hanya mengenali ketika pikiran kita menyimpang dari saat ini. Setiap kali kita menyadari diri kita melamun, kita dengan lembut, tanpa mengkritik, mengalihkan fokus kita kembali ke saat ini. Baik dengan memperhatikan napas kita, indera kita, atau aktivitas yang kita lakukan, kebiasaan ini untuk kembali ke saat ini dapat diperkuat melalui meditasi, latihan kesadaran, atau bahkan dengan sibuk dalam aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh kita. Dan semakin kita mengembangkan keterampilan ini, semakin dalam rasa syukur kita terhadap hidup. Tiba-tiba, momen-momen terkecil berkilau dengan makna yang baru, koneksi kita dengan orang lain menjadi lebih dalam, dan bahkan rintangan
Tampak kurang menakutkan karena kita memiliki kejelasan dan ketenangan yang hanya dapat ditawarkan oleh hidup dalam momen ini. Hidup sepenuhnya di saat ini adalah ekspresi perawatan diri dan penghormatan terhadap kehidupan itu sendiri. Ketika kita secara sadar merangkul setiap momen, kita tidak hanya meningkatkan hidup kita sendiri tetapi juga membawa kebahagiaan kepada orang lain yang kita interaksi. Setiap momen menjadi alasan untuk bersyukur, menjadi saksi keajaiban hidup sekarang, di sini. Mari kita semua berkomitmen untuk merangkul momen saat ini dengan sepenuh hati, mengakui keberhargaan dan keunikannya. Semoga kita dapat menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana, mengambil kekuatan dari kehadiran kita, dan menemukan kekayaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ini, semoga kita dapat menemukan kepuasan yang sejati yang muncul dari berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan yang berwarna-warni. Nomor 10, mandiri dan independen. Pernah dengar tentang gagasan menjadi guru kebahagiaan Anda sendiri? Nah, itu mirip dengan apa yang dipikirkan oleh para filsuf Stoik kuno dengan gagasan tentang kemandirian. Tapi, jangan salah paham. Ini bukan tentang membangun tembok di sekitar diri Anda atau berperilaku seperti serigala sendirian. Lebih tentang mencari kepuasan dan ketenangan dalam diri sendiri tanpa selalu mencari pujian atau bantuan dari orang lain. Ini tentang memanfaatkan dengan baik apa yang Anda punya dan berusaha menjadi pribadi yang baik, berani, dan stabil. Pikirkan kualitas-kualitas ini sebagai hal yang berharga yang ada dalam diri kita, kuat dan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain ketika kita sepenuhnya menerimanya. Kekuatan dari luar seperti pendapat orang lain atau situasi sulit tidak akan memiliki pengaruh besar pada kita. Tapi, bagaimana cara kita mencapai kekuatan batin ini? Tidak ada resep rahasia. Ini adalah perjalanan yang kita mulai langkah demi langkah, berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari, menghadapi hambatan langsung, dan belajar dari kesalahan tanpa membiarkan mereka mengubah siapa kita sebenarnya. Saat Anda melangkah di jalur ini, Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak sepenuhnya tergantung pada hal-hal di luar diri kita. Ini tidak berarti kita akan berhenti menikmati kebersamaan dengan orang lain atau kesenangan hidup. Sebaliknya, kita akan lebih menghargainya, tapi tidak lagi merasa butuh akan mereka untuk merasa bahagia. Mengadopsi kemandirian adalah tentang menemukan diri sendiri dan merasa bebas serta mandiri. Sebagai penutup, saat kita menjalani kehidupan yang berubah-ubah, mari ingat wawasan yang dalam dari hari ini. Mari kita berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama-sama, mari kita ciptakan lingkungan di mana kebaikan berkembang, saling dukung, dan pertumbuhan serta pemahaman ditingkatkan. Jadi, teman-teman, luangkan waktu sebentar untuk memikirkan apa yang paling berkesan dari pembahasan hari ini. Bagikan pemikiran, pengalaman, dan wawasan tambahan di bagian komentar di bawah. Mari kita berdiskusi untuk saling memperkaya dan memperkuat kekuatan komunitas dan pembelajaran bersama. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi filsafat Stoik, dan bagi mereka yang ingin lebih banyak kebijaksanaan, pastikan untuk memeriksa video yang kami rekomendasikan di layar Anda sekarang. Semoga setiap langkah Anda diberkahi dengan kejelasan, kebahagiaan, dan pertumbuhan. Sampai kita bertemu lagi. Tetap terinspirasi, tetap tangguh, dan yang terpenting, tetap setia pada diri sendiri.